Ya, eh, kita melanjutkan dengan pembacaan dari satu Raja-Raja pasal 22. Jadi kita sudah selesai dengan episode kebun anggur Nabot. Sekarang kita melanjutkan pasal 22 dari kitab satu Raja-Raja. Kita baca ayat 1 sampai 14 untuk malam ini. Satu Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 14. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup,
sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Ya, sampai di sini dulu untuk pembahasan malam ini. Saudara-saudara, kembali di dalam episode ini, Elia atau Nabi Elia menghilang. Meskipun adegannya syarat atau penuh dengan perlunya hadirnya seorang nabi Tuhan. Tetapi tokoh Nabi Elia tidak muncul di episode ini. Tokoh nabi yang muncul adalah nama baru. Kali ini bukan nabi anonim. Namanya ada, yaitu Mika bin Yimlah. Jadi sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa masih ada nabi lain yang setia kepada Yahweh di Israel. Selain Elia. Elia tidak sendirian. Tuhan sudah menegaskan itu. Masih ada banyak. Nah, sekalipun tidak ada Elia, episode kali ini masih termasuk bagian dari narasi Elia. Mengapa? Karena dalam beberapa episode berikut ini, pasal 22, pengarang ingin menunjukkan kepada kita betapa hukuman Tuhan, verdict yang Tuhan jatuhkan atas Ahab, terutama terkait kasus kebun anggur Nabot, verdict Tuhan itu dilaksanakan. Finally executed. Firman Tuhan sudah disampaikan, verdict sudah diputuskan oleh Tuhan, Elia sudah menyampaikannya, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu pasti dikenapi. Itu yang ingin disampaikan oleh pasal 22 secara garis besar. Itu sebabnya pasal 22 ini masih masuk dalam narasi Elia sekalipun tidak ada tokoh Elia. Kita kembali kepada ceritanya. Hadir Raja Yosafat sekarang di dalam episode ini. Hadirnya Raja Yosafat dari kerajaan Yehuda merupakan pelengkap saja sebetulnya. Ceritanya tetap berfokus pada Raja Ahab. Tingkah lakunya dan nasib yang akan menimpanya, menimpa Ahab. Jadi narasi ini tetap fokus pada Ahab. Ini perspektif dari pengarang cerita Satu Raja-Raja. Perspektifnya tetap pada Ahab. Sedangkan untuk cerita yang sama, kita bisa menjumpainya, cerita paralelnya, itu di kitab 2 Tawarikh, pasal 18. Ada cerita yang paralel di situ, 2 Tawarikh 18, tetapi sudut pandang atau perspektif penulis kitab Tawarikh di dalam 2 Tawarikh 18 berfokus pada Raja Yosafat. Itu bedanya. Jadi kalau Anda membaca
Di satu Raja-Raja 22 dibanding dua Tawarikh 18, untuk cerita yang paralel, sejajar, cerita yang serupa, perspektifnya tidak sama. Ya, itu menariknya Alkitab. Jadi di sini perspektifnya tetap pada Raja Ahab. Kalau Anda baca kitab 2 Tawarikh 18, perspektifnya pada Raja Yosafat. Jadi meskipun ceritanya sama, message-nya berbeda. Ya, itu yang menarik. Oke, kita sedang tidak membahas kitab 2 Tawarikh, kita kembali kepada satu Raja-Raja 22. Pertanyaannya, bagaimana bisa muncul Raja Yosafat di dalam cerita ini? Tiba-tiba Raja Yehuda datang. Mengapa begitu? Pertama, kita harus tahu, dalam sejarah sebelum ini Israel Utara dan Yehuda, Israel Selatan, itu pernah bersekutu, beraliansi untuk mempertahankan diri dari serangan negeri Asyur, negara adik kuasa waktu itu. Raja Asyur bernama Raja Salmanaser III. Itu mengancam. Dan kemudian Israel dan Yehuda beraliansi untuk fight, mempertahankan diri, dan mereka melakukan pertempuran di tempat yang namanya Karkar. Itu dalam sejarah tercatat terjadi pertempuran Karkar pada tahun 853 sebelum Masehi. Nah, aliansi itu atau sekutu antara Yehuda dan Israel itu berhasil. Nah, rupanya keberhasilan itu yang mendorong kedua raja, yaitu Ahab dan Yosafat, bertemu untuk merayakan keberhasilan itu. Keberhasilan aliansi mereka itu. Itu sebabnya kenapa Yosafat muncul di sini. Sebab pertama. Sebab kedua, kebetulan sekali Ahab dan Yosafat berbesanan. Jadi putranya Yosafat mengawini putrinya Ahab. Itu kita bisa baca di 2 Tawarikh 18 ayat 1 dan 2. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Jadi di 2 Tawarikh jelas Yosafat itu berbesanan dengan Ahab. Terjadilah pertemuan dua raja berbesanan itu di ibu kota Israel Utara, yakni Samaria. Itulah konteks di mana cerita kita, bacaan kita ini. Ahab menyambut besannya itu dengan pesta besar. Namun tentu saja dengan tidak ketinggalan dia mengusung agenda politiknya. Ahab punya agenda politik di situ. Ahab sedang mencemaskan hubungannya dengan Aram, laki-laki Raja Ben-Hadad II, yang 3 tahun lalu dilepas pergi oleh dia. Nah, sekarang dia mulai khawatir lagi pada Ben-Hadad II. Padahal dia sendiri yang melepas Ben-Hadad II pulang dengan selamat
3 tahun lalu. Dan memang sesudah itu di antara kedua kerajaan ada damai selama kurang lebih 3 tahun. Seperti yang dikatakan di ayat 1. Aram dan Israel nggak perang-perang lagi. Tetapi sekarang setelah 3 tahun berselang, Ahab mulai khawatir. Ben-Hadad II akan mengkhianatinya, akan menjadi sekutu Asyur dan menyerangnya dari titik yang strategis, yaitu kota yang bernama Ramoth Gilead. Kota ini merupakan benteng paling timur di ujung lembah Yisrael. Anda tahu Yisrael itu lembah tempat istana musim panasnya Ahab, di mana dia merebut kebun anggur Nabot. Ramoth Gilead itu dekat dengan Yisrael dan merupakan benteng paling timur. Sekali benteng itu ditembus musuh, maka jantung pertahanan Israel pasti jebol. Itu yang ada di dalam hitung-hitungan Raja Ahab. Jadi di dalam politik kita tahu memang tidak ada kawan, tidak ada lawan yang abadi. Sebab yang ada adalah kepentingan yang setiap saat bisa berubah sesuai kondisinya. Jadi 3 tahun lalu Ahab dan Ben-Hadad berteman. Dan sesudah itu Israel dan Aram damai. Tetapi sekarang ada perubahan kepentingan, ada perhitungan yang lain, zaman berubah, situasi berkembang, kepentingan-kepentingan berubah, maka Ahab mulai mencurigai Ben-Hadad bisa jadi musuh. Ya. Itu selalu terjadi di dalam politik. Itu sebabnya Ahab berniat untuk merebut Ramoth Gilead terlebih dulu. Jangan sampai Ramoth Gilead itu dipegang oleh Aram. Karena kalau Aram bersekutu dengan Asyur, mereka bisa masuk lewat situ. Jadi Ahab mau merebut Ramoth Gilead lebih dulu. Nah, kedatangan Yosafat memicu keinginan itu. Kedatangan Yosafat memicu keinginan Ahab untuk merebut Ramoth Gilead karena pertama dia hendak pamer, dia hendak memamerkan kekuatannya kepada besannya yang datang itu. Sebab dia juga tahu Yosafat itu juga kaya dan kuat. Jadi kalau Yosafat datang sebagai raja besan yang kuat dan kaya, ya Ahab tidak mau kalah. Ya. Ahab juga ingin menunjukkan bahwa dia juga kaya dan dia juga kuat. Jadi dia mau show off. Dia mau pamer kekuatan. Itu sebabnya dia melihat ini sebagai kesempatan. Aku mau menyerang Ramoth Gilead. Di depan Raja Yosafat, dia ngomong kepada pegawai-pegawai. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Raja Ahab ingin memanfaatkan sekaligus besannya itu. Sebab besannya ini juga raja yang kuat, potensial untuk dijadikan aliansi. Itu kepentingan yang ada di belakang agenda politik Ahab. Nah, di sini kita bisa melihat saudara manusia itu selalu kompleks. Manusia itu banyak maunya dan banyak politiknya.
dalam tanda petik. Ya. Politik itu bukan hanya politik pemerintahan, ya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari manusia itu banyak berpolitik sebenarnya. Manusia itu karena banyak maunya, maka banyak politiknya, strateginya. Terutama kalau sudah punya nafsu yang namanya nafsu tidak mau kalah. Maka nafsu tidak mau kalah seperti yang terjadi pada Ahab di depan Raja Yosafat. Nafsu tidak mau kalah inilah yang menjadi motor yang menggerakkan keinginan-keinginannya. Selalu mau unjuk kemampuan untuk prove something di depan orang. Itu sifat manusia. Manusia itu selalu terdorong oleh nafsu untuk prove something, sekedar untuk mengatakan, saya nggak kalah sama kamu. Gitu. Ya. Nanti cerita lagi enak-enak, yang satu sharing, cerita sesuatu yang baik, ditanggapi dengan dia juga cerita sesuatu yang lain. Ya. Sebetulnya untuk apa? Untuk menandingi. Ya. Karena manusia itu sifatnya begitu, nggak mau kalah. Itu sebabnya orang beli ini dan beli itu, pamer ini dan pamer itu, membual, boasting kalau perlu, atau menjual cerita tentang ini dan itu. Begitulah Ahab di depan besannya Raja Yosafat. Dia ingin show off. Dia ingin unjuk kekuatan. Ini loh saya. Saya berani melawan Aram. Dan saya berani merebut hak saya. Dia mau show off. That's it. Itu yang terjadi pada Raja Ahab ketika Yosafat besannya itu datang. Dia tidak tahan untuk menunjukkan dirinya. Tidak mau kalah. Sebab Raja besan yang datang ini nggak sembarangan. Dia tahu itu. Dan dia nggak mau kalah. Tetapi di samping itu, politiknya juga jalan. Dia bukan cuma sekedar nggak mau kalah, pamer, tetapi dia juga berpikir, kenapa saya tidak memanfaatkan besan yang satu ini? Mumpung ada hubungan khusus, berbesanan, pakai saja itu. Menjadi kesempatan baik untuk menambah kekuatan. Why not? Demikian pikir Ahab. Oleh sebab itu dalam ayat 4a dikatakan, lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramut Gilead? Nah, sejenak kita berefleksi di sini. Di dalam episode ini, saudara-saudara, tampak sekali perbedaan antara Ahab dan Yosafat. Di dalam evaluasi pengarang Deuteronomis, seperti yang selalu saya katakan, pengarang Deuteronomis itu pengarang di belakang kitab-kitab ulangan sampai dengan raja-raja. Yosua, hakim-hakim, Samuel, raja-raja. Pengarang Deuteronomis ini di dalam evaluasinya mengatakan bahwa Yosafat itu Raja Yehuda yang baik.
Kita bisa lihat itu di dalam pasal-pasal tentang Raja Yosafat. Bumi langit bedanya dengan Raja Ahab. Yosafat itu menyambut ajakan Ahab lebih dengan semangat kekerabatan daripada politik. Jadi ketika dia diajak bersekutu, dia menyambutnya dengan semangat kekerabatan. Ini besan memberi kehormatan. Besan ngajak-ngajak. Ya masa saya nggak mau. Gitu, ya. Dia menyambut itu. Coba kita dengar jawaban Yosafat di ayat 4b. Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jawaban Yosafat terdengar embracing, bukan? Spontaneous. Jawaban yang spontan. Dan dengan kata lain, kita bisa mendengar di sini nada ketulusannya. Yosafat, sincere. Yosafat, seorang yang sincere. Berlawanan dengan Ahab yang banyak liku-liku politiknya itu. Di secara umum, kepada kita dipaparkan gambaran itulah bedanya orang baik dan orang nggak baik. Boleh dibilang disitulah bedanya orang baik dengan orang jahat. Bedanya di mana? Kesinsirannya. Sincere itu kata kunci. Orang baik itu sincere. Nggak terlalu banyak neko-neko politiknya. Memang kalau orang sincere ketemu sama orang yang tidak sincere, orang tulus ketemu orang licik, kebanyakan memang akan dimanfaatkan. Itulah yang terjadi, bukan? Dalam kehidupan ini. Orang-orang sincere itu seringkali dimanipulasi, dipakai, dimanfaatkan. Episode di dalam narasi perjumpaan antara Ahab dengan Yosafat memperlihatkan kebenaran ini. Yosafat merepresentasikan orang-orang sincere. Ahab sebaliknya. Dan Ahab sedang memanfaatkan Yosafat. Oke, lanjut. Tetapi meskipun tulus, Yosafat tidak asal manut, tidak asal ikut. Dia tetap punya prinsip. Itu sebabnya di ayat 5 dia berkata, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Dari sinilah mulai sebuah drama terjadi tentang peran nabi-nabi palsu di dalam cerita ini yang tersingkat revealed. Dimulai dari permintaan Yosafat untuk menanyakan kehendak Tuhan atau firman Tuhan di dalam rencana untuk maju menyerang Ramot Gilead. Menanyakan petunjuk ilahi sebelum maju bertempur itu adalah kelaziman di dunia raja-raja di timur dekat kuno. Tapi Ahab sudah tidak terlalu peduli dengan tradisi itu. Tetapi sekarang kalau diminta oleh besannya, dia asal ikut saja tradisi itu. Oke,
sebagai basa-basi, sebagai pelengkap ritual, nggak ada salahnya. Dan kemudian dia tahu dia harus pergi kemana. Dia memiliki rombongan nabinya sendiri yang siap mengatakan apa yang menyenangkan hati raja. Tetapi Yosafat itu berbeda. Ya. Yosafat berbeda. Dia sincere minta petunjuk dari Allah Yahweh. Dia bukan cuma mengikuti tradisi. Dia memang sincere mau minta petunjuk dari Tuhan. Walaupun dia sedang di negeri orang lain, dia tetap berkeinginan untuk melakukannya. Dia mau tahu apa kehendak Tuhan. Itulah bedanya Yosafat dengan Ahab. Yosafat ingin menanyakan apa kehendak Tuhan sebelum dia melangkah. Nah, ada perbedaan di antara seorang yang sincere dengan yang tidak di dalam cara mereka memperlakukan Tuhan. Orang seperti Ahab, kalau bicara tentang Tuhan, dia hanya akan memakai nama Tuhan untuk melegitimate keinginan dan rencananya. Dia akan memakai nama Tuhan hanya sebagai alat legitimasi. Padahal dia sebenarnya ngotot mau sesuatu, tetapi ngotot minta diberi stempel atas nama Tuhan atau Tuhan yang suruh. Banyak orang di dunia ini seperti itu. Sebenarnya bukan mau tanya kehendak Tuhan, tetapi maunya minta Tuhan melegitimate kehendaknya sendiri. Itu yang terjadi pada Ahab. Dia mau memberi stempel atas nama Tuhan pada kehendaknya. Period. Itu yang dia mau. Actually yang berjalan adalah kehendaknya sendiri. Bukan kehendak Tuhan yang penting. Itu Ahab. Itu orang-orang yang tidak sincere. Nama Tuhan hanya dijadikan meterainya. Nabi Tuhan bagi dia hanyalah budak-budak belian saja. Itu sebabnya di ayat 13 dikatakan, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Di dalam ketulusan hatinya, Yosafat merasa ketika nabi-nabi itu bernubuat, di dalam kesinsirannya Yosafat feel something weird. Yosafat merasa seperti ada gelombang yang tidak sama antara hatinya dengan nabi-nabi Ahab itu. Artinya manusia itu kalau hatinya tidak sejalan, saudara-saudara, tidak akan cocok. Manusia itu cocok kalau hatinya sejalan. Gelombangnya sama. Kalau enggak akan cocok. Pasti akan terasa ganjel. Orang yang sincere berada di antara orang-orang yang tidak sincere,
cepat atau lambat, dia nggak kerasan. Sebab hatinya nggak sama. Oleh sebab itu, Yosafat merasa ganjel. Maka dia minta nabi yang lain. Nabi Tuhan. Ke-400 Nabi Ahab yang dikepalai oleh Sedekia bin Kenaana itu mungkin rombongan nabi yang dulu asal muasalnya ditahbiskan oleh Raja Yerobeam. Itu di dalam kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 33. Itu satu rombongan nabi yang tidak ditetapkan menurut hukum Taurat, tetapi ditetapkan oleh keinginan Raja Yerobeam sendiri. Dan itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, rombongan nabi turun-temurun dalam kerajaan Israel sebenarnya tidak melayani Tuhan. Dari situlah 400 nabi Ahab berasal. Dan Yosafat merasa, sebab itu dia tidak merasa cocok dan minta nabi lain. Cukup berani sebetulnya dia, karena dia itu di negerinya Ahab, tapi dia merasa dia harus minta yang sebenarnya. Nah, tentu saja Ahab tidak bisa menolak. Atas permintaan besannya itu, akhirnya Ahab terpaksa memanggil nabi yang dibencinya selain Elia tentu saja, yaitu Nabi Mika bin Yimla, seorang nabi yang berani berkata, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Ayat 14. Ya, di dalam hidup ini, saudara-saudara, kita memang harus berani mencari orang yang hatinya berselaras dengan kita. Sekalipun jumlahnya tidak banyak. Seperti sebuah nasihat yang berbunyi, seek out people and places that resonate with your soul. Seek out people and places that resonate with your soul. Karena kalau kita tidak bergaul dengan orang yang resonate our soul, kita nggak kerasan. Ya. Karena seperti yang saya katakan, itu seperti orang yang berada tidak dalam satu gelombang. Oleh sebab itu, punya community, punya peer group yang bersehati itu penting. Di dalam hidup ini, kita butuh peer group yang cocok. Pesan dalam cerita ini cukup tegas. Yosafat, orang baik yang sedang berada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak sincere. Unfortunately, seperti itu. Dan ketika sudah sampai di titik tertentu, dia terbentur. Dia merasa ganjel. Dan dia berusaha mencari orang-orang yang bersehati dengan dia. Yang gelombangnya sama. Sama-sama ingin mencari kehendak Tuhan. Bukan ingin menjadikan Tuhan sebagai pelegitimasi kehendaknya sendiri. Itu dua hal yang sangat berlawanan. Itu sebabnya saudara firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, orang yang tidak berjalan
mengikuti nasihat orang fasik, orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mazmur pasal 1. Ya. Firman Tuhan memang jelas mengatakan bahwa kita perlu berada di tempat di mana di situ people-nya resonate dengan our soul. Jiwa kita ini membutuhkan itu. Oleh sebab itu, saudara, kita harus kritis dan berhati-hati. Kita boleh bergaul dengan siapa saja dan harus bergaul dengan siapa saja. Mesti luwes bergaul dengan siapa saja. Tetapi untuk peer group, dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita saling memberikan influence, kita perlu choose the right persons. Kita perlu choose the right people at the right places. Orang-orang yang kita bisa resonate jiwa kita. Seek out people and places that resonate with your soul. Sebuah nasihat yang menurut saya bijaksana. Ya, firman Tuhan juga selalu mengingatkan kita tentang hal ini. Oke, saya berhenti sampai di sini untuk episode malam ini.